Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema indahnya bulan Ramadan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yang kita laksanakan ini, walaupun hanya sekedar daring, hanya sekedar video pembelajaran, bisa dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang sudah tercantum di layar. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsa'u wa min nafsin la tasba'u wa min du'ai la yusma'u. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang berpuasa di bulan Ramadan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalian sudah pernah mendengar dan sering mendengar bahwa puasa itu, apa ini maksud dengan puasa? Puasa biasa kita sebut dengan saum atau siam. Artinya menahan diri dari sesuatu. Jadi secara khusus artinya menahan diri atau tidak makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan hawa nafsu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Itulah yang dimaksud dengan puasa, saum atau siam. Kemudian puasa Ramadan itu dilaksanakan selama sebulan penuh dan hukumnya wajib bagi umat Islam yang sudah balik atau dewasa. Selanjutnya, landasan pelaksanaan ibadah puasa itu sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 182, dan ayat ini sudah sering kita dengar, apalagi saat ada kultum dan ceramah-ceramah agama di masjid maupun di mushola. Bagaimana surahnya? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian puasa itu mempunyai ketentuan-ketentuan, ada syarat wajib, syarat sah, sunnah, dan rukun-rukunnya. Sekarang syarat wajib puasa itu apa saja? Yang pertama pasti beragama Islam. Jadi orang yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik atau sudah dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Dan yang keempat kuat melaksanakan ibadah puasa. Karena ada juga orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa seperti orang yang sudah tua atau orang yang sudah lanjut usia. Selanjutnya, apa syarat-syarat puasa itu? Antara lain yang pertama beragama Islam. Ya. Yang kedua mumayyid. Mumayyid itu orang yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan ini tentu berlaku bagi wanita.
ya. Kemudian yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena ada juga waktu-waktu yang kita tidak boleh untuk berpuasa dan hukumnya haram ya. Seperti apa itu harinya? Seperti pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu biasa disebut dengan hari tasyrik. Jadi pada hari itu kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian pada saat 1 Syawal atau pada saat Hari Raya Idul Fitri, maka kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada saat seperti itu. Dan tentu hukumnya adalah haram. Kemudian selanjutnya rukun-rukun puasa. Ya, apa saja rukun puasa itu? Yang pertama, niat puasa pada malam hari. Bagaimana niatnya? Kita sudah sering mendengar dan mungkin kita sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun puasa yang kedua itu apa? Yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan tentu hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak. Apa saja? Nah, yang pertama, di sini yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Tentunya saat kita berpuasa kita dilarang untuk makan dan minum, terutama pada siang hari. Kalau sudah malam hari maka itu sudah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar darah haid dan nifas, ini bagi wanita. Dan yang keempat, gila, mabuk, dan pingsan. Dan yang kelima adalah murtad. Murtad ini adalah keluar dari agama Islam, maka puasanya batal. Ya. Kemudian, apa saja yang menjadi sunnah-sunnah puasa itu? Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa, itu termasuk sunnah. Kemudian yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka dan sahur. Jadi saat berbuka kita berdoa, kemudian saat sahur pun kita harus membaca doa. Kemudian yang keempat, memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, maka kita disunahkan untuk membantu orang-orang yang berpuasa sehingga kita mendapatkan pahala dari bantuan yang kita berikan tersebut yang tentunya dengan tulus dan ikhlas. Kemudian hal-hal apa saja yang merusak puasa itu? Ya, di sini antara lain yaitu berbuat kejelekan dan berkata bohong. Ini merusak ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua, berbicara yang membuat suasana gaduh. Kemudian yang ketiga, bertengkar atau memaki-maki teman. Keempat, mengumpat dan menggunjing. Jadi ini walaupun perbuatan ini sepele dan sering dilakukan, ini bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Makanya jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Sekali lagi, bagaimana niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini? Semoga puasa yang akan kita laksanakan tahun-tahun yang akan datang benar-benar menjadi puasa yang bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita semua. Mungkin demikian materi pendidikan agama Islam tentang puasa yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.